سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سهر الناس بالولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من سهر بوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawdi wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'd. Kemarin kan kita udah bahas tentang khilaf sama ikhtilaf, ingat gak? Khilaf itu perbedaan pendapat yang ada dalilnya, yang ada nasnya. Kalau khilaf itu yang nggak ada, ya, jadi nggak ada dalil, nggak ada nas. Tapi kalau ikhtilaf itu ada dalilnya, ada nasnya. Kemarin kita udah kasih contoh tentang rambut. Ayatnya wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Gitu. Tapi Imam 4 mazhab beda-beda. Imam Malik mengusap semuanya, Imam Hanafi seperempat, Imam Hambali tambah kuping, Imam Syafi'i sebagian. Nah, ternyata kuncinya itu apa? Kuncinya satu, kemarin kan kita udah dapat, kalau misalnya mereka semua sama-sama ngusap, gitu kan. Syarat ngusap itu mereka semuanya dapat, ya kan? Setidak-tidaknya kan ngusap itu ada airnya udah dibuang, kita usap, benar nggak? Nah, kalau ada pun orang yang punya pendapat airnya ditampung, kemudian diguyurin, itu udah lebih daripada ngusap, tahu nggak? Artinya ngusapnya tetap dapat juga, paham nggak? Jadi walaupun berbeda, tapi ngusapnya tetap dapat. Makanya kata Kiai Haji Quraisy Shihab, beliau bilang gini, agama itu seperti 8 tambah 2 10, 5 tambah 5 10, terus berapa lagi? 7 tambah 3 10 gitu. Caranya beda-beda tapi hasilnya sama. Nah, ternyata ikhtilaf seperti itu. Oh ya, kemarin kita udah bahas ya. Bermazhab itu tidak, mazhab itu bukan agama, tapi hanya bertanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngamalin ayat tersebut. Kita tanya sama yang lebih tahu. Kan ada slogan itu kembali kepada Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya? Kembali kepada hadis dan juga sunnah. Itu orang-orang Wahabi biasanya programnya seperti itu mereka. Kembali pada Al-Quran Sunnah. Benar apa nggak kira-kira? Benar. Cuman apakah kita punya kemampuan memahami Al-Quran seperti Imam Syafi'i gitu? Apakah kita memahami Sunnah itu seperti Imam Malik? Ternyata enggak. Mereka Imam Malik, Imam Syafi'i itu kalau memahami Sunnah, memahami tentang nas-nas, dalil-dalil itu sangat dalam sekali. Ini saya kalau kurang dingin dinyalain aja lagi. Digedein. Mau digedein dulu gak? Nah, ini ternyata ada contoh-contoh ikhtilaf di sini. Jadi kita untuk meyakinkan lagi, ternyata ada kisah-kisah ikhtilaf yang terjadi dari zaman ke zaman. Contohnya ketika Rasulullah masih hidup. Ini ada bahasa Arabnya cuma anak nggak baca. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah seorang kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah, ya.
Jadi kata Rasulullah, jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraizah, katanya begitu. Nah, sebagian mereka memasuki sholat asar di tengah perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan sholat asar hingga kami sampai di Bani Quraizah. Nah, jadi, ada terusannya. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizah. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak menyalahkan satupun dari mereka. Jadi gini, ketika Rasulullah masih hidup gitu ya, ada rombongan perang kembali dari perang Ahzab. Rasulullah bilang sama rombongan tersebut, Rasulullah bilang, jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah gitu. Ada suatu tempat namanya Bani Quraizah, jangan sholat asar kecuali di sana. Nah, akhirnya apa? Kan posisinya itu ditinggal sama Rasulullah. Ini rombongan jalan tanpa ada Rasulullah. Akhirnya tiba-tiba di pertengahan jalan masuk waktu asar. Dilihat matahari dulu, kalau kita sekarang patokan asar, patokan zuhur itu azan. Tapi kalau dulu enggak, mereka melihat matahari. Mereka lihat mataharinya sudah pas untuk dinyatakan sebagai waktu asar. Akhirnya mereka mereka berikhtilaf, berbeda pendapat tentang perkataan Rasulullah. Akhirnya ada yang mereka melaksanakan sholat duluan. Wah, udah masuk sholat waktu asar, Akhirnya mereka sholat, karena ada Rasulullah kan sebaik-baiknya perkara adalah as-sholatu ala waktiha. Kita sholat di waktunya yang tepat gitu, jangan ditunda-tunda. Akhirnya sebagian sholat asar, sebagian lagi bilang, kami nggak akan sholat kecuali di Bani Quraizah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Nah, mereka punya dalilnya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Yang satu bilang, yang sholat duluan bilang tadi, karena sebaik-baiknya itu adalah sholat di waktunya. Kenapa Rasulullah SAW bilang, janganlah kamu sholat kecuali di Bani Quraizah? Mungkin saja Rasulullah SAW ketika itu bilang, jalan yang cepat, jadi pas asar itu udah sampai di Bani Quraizah, maksudnya begitu, mungkin aja. Nah, tapi ada juga yang memahami bahwasanya itu perintah Rasulullah, jangan sholat kecuali di sana, di Bani Quraizah. Ya. Akhirnya diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang satu ada yang sholat di Bani Quraizah sebagaimana perintah, satu lagi udah sholat duluan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah di situ diem, nggak komentarin. Artinya dua-duanya itu nggak ada yang disalahin, nggak ada yang dibenerin. Nah, dalam berijtihad begitu. Andai kata pun ijtihadnya salah, tapi sungguh-sungguh, misalnya Imam Malik rahimahullah berijtihad tentang suatu masalah, kemudian ternyata ijtihadnya itu dalam agama kurang pas, maka itu tidak menjadi dosa, justru dia dapat pahala 1. Ya. Tapi bagi yang benar itu dapat pahala 2. Ya. Jadi begitu. Nah, itu salah satu contoh perbedaan pendapat yang dialami oleh para sahabat ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua, ketika zaman Rasulullah SAW telah wafat, itu terjadi juga perbedaan pendapat. Ketika mereka ingin memakamkan Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW meninggal, itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu marah-marah waktu itu. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya akan penggal kepalanya. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, wahai Umar, dengerin sini Umar. Kata Imam Abu Bakar Siddiq, beliau bilang gini, agama ini Tuhan itu Allah. Kalau kamu nyembah Muhammad, niscaya Muhammad pasti akan mati. Kalau kamu murtad, ya, artinya keluar dari Islam, sebagaimana umat-umat terdahulu begitu. Kalau nabinya meninggal, umatnya murtad. Bahkan Bani Israel pun ditinggal sama Nabi Musa, dijelaskan dalam Al-Quran cuma 40 hari. Ditinggal sama Nabi Musa 40 hari, tiba-tiba udah nyembah apa tuh? Patung anak sapi. Padahal ditinggalnya cuma 40 hari. Nah, begitu juga umat-umat sebelum Nabi Musa maupun sesudahnya. Umatnya Nabi Isa bawa ajaran yang benar. Tapi begitu ditinggal Nabi Isa, udah ajarannya baru balik.
Maka dibilang begitu sama Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu nyembah Muhammad, niscaya Muhammad udah meninggal sekarang. Dan kalau mau murtad karena Nabi Muhammad meninggal, maka apa kata Sayyidina Abu Bakar, itu nggak akan menimbulkan sedikit pun kerugian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang kekal itu hanya Allah. Semuanya akan musnah. Katanya begitu. Akhirnya dengan kelapangan dada Sayyidina Umar menerima tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat berbeda pendapat tentang apa? Berikhtilaf tentang akan dimakamkan di mana Rasulullah nih. Nah, ada pendapat yang bilang bosnya kita makamkan dia di masjidnya. Jadi di masjidnya Rasulullah, Nabawi. Masjid Nabawi. Kita makamkan dia di Masjid Nabawi. Ada juga yang bilang kita makamkan saja dia bersama para sahabat, ya, bersama para sahabatnya itu di makam Baqi. Jadi di Mekah itu ada pemakaman namanya makam Baqi. Di Madinah ada pemakaman namanya Baqi. Nah, di Baqi itu konon katanya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang dikubur di pemakaman Baqi tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa, di situ banyak banget sahabat-sahabat. Salah satunya yang dimakamkan di makam Baqi itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Khadijah, itu makam Baqi. Orang yang dimakamin di situ diampunin dosa-dosanya. Maka sahabat bilang, oh dimakaminnya di Baqi aja. Nah, maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar orangnya waktu itu jadi paling tetua lah, sahabat Rasulullah yang paling mulia ketika itu. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah yang ngomong, tidak seorang pun dari para anbiya, daripada nabi-nabi itu, kalau misalnya meninggal dunia, melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal. Jadi ketika Nabi Musa meninggal, di tempat Nabi Musa meninggal itu dimakamkan Nabi Musa. Nah begitu juga ketika Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, di kasur, maka di bawah kasur itu digali makam Rasulullah SAW. Jadi dulu Masjid Nabawi itu sampingan nama Rasulullah. Jadi rumahnya Rasulullah ya samping nempel gitu sama masjid. Istilah kalau sekarang kamar ubudiyah, nempel sama masjid. Jadi ketika Rasulullah itu dulu ketika sholat subuh Rasulullah sholat qobliyahnya itu di rumah ya, karena rumahnya nempel ke masjid. Sholat qobliyah di rumah, begitu udah mau qomat baru datang ke masjidnya, keluar buat mimpin sholat. Nah itu Rasulullah SAW meninggal ketika itu di rumahnya ya, ya nempel sama Masjid Nabawi. Tapi karena sekarang ada perluasan yang begitu luas, akhirnya rumahnya Nabi Muhammad SAW sekarang masuk ke dalam Masjid Nabawi ya. Jadi akhirnya Rasulullah dimakamkan di tempat Rasulullah meninggal, di kasurnya itu ya. Jadi ada perbedaan pendapat tadinya, tapi apa, akhirnya ada penyelesaian. Nah kemudian ini banyak nih sebenarnya, kalau mau bahas banyak. Ada namanya ijtihad. Ijtihad itu sesuatu hal yang diijtihadkan, misalnya ada suatu permasalahannya belum ada dalilnya, maka ulama berijtihad mencari apa hukumnya. Misalnya kayak rokok itu kan nggak ada tuh dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang rokok, nggak ada dalam hadis ayat-ayat yang menjelaskan tentang. Akhirnya tapi apa, ulama pakai 4 cara. Ini 4 cara wajib. Yang pertama itu mereka melihat dalil kepada Al-Quran. Kalau misalnya di Al-Quran gak ada, mereka melihat kepada hadis. Hadis gak ada, melihat kepada apa? Itu gak? Ijtima. Yang terakhir adalah qiyas. Nah, jadi ketika rokok gak ada hukumnya, akhirnya dicari hukum terdekatnya dalam Al-Quran apa? Nggak ada. Di Al-Quran nggak ada kan dalil tentang rokok, nggak ada. Kemudian dicarilah hadis tentang rokok, nggak ada juga ternyata. Akhirnya lihat pakai cara ketiga, ijtima. Oh, karena ini belum ada ijtima ulama sama sekali.
baru pertama kali nih ada ijtima ulama, akhirnya ketiga juga belum ada, akhirnya pakai cara kias. Kias itu seperti apa? Seperti ini misalnya. Kias itu ada 4 unsur, ya. Ada 4 rukun daripada kias. Ada pertama, ini Anda jelasin aja deh. Kita pakai contoh, misalnya tentang hukum khomer. Khomer hukumnya apa? Haram. Dalam Al-Quran khomer tertulis haram, udah jelas. Nah, ternyata jadi ada pertama itu ada yang mau dihukumkan. Misalnya kita mau lihat khomer itu kan haram, kita mau bandingin apakah misalnya apa? Misalnya apakah fruity itu haram? Nah, fruity itu kan nggak ada kan di zaman Rasulullah, nggak ada dalilnya tentang fruity. Apakah fruity haram? Yang pertama ada fruity-nya dulu. Rukun yang pertama ada fruity. Yang kedua ada khomernya. Ada fruity, ada khomer. Yang ketiga ada ilat namanya. Ilat ini apa yang menyebabkan khomer itu haram? Ya, antum udah belajar belum di usul fiqh kelas 5 nih kayaknya? Apa yang menyebabkan khomer haram? Apa penyebabnya? Mabuk. Nah, baru hasilnya hukum asli khomernya. Nah, kita udah dapat nih, udah punya 4. Fruity-nya kita tahu, khomernya kita tahu, kemudian hukum khomernya haram, kemudian yang menyebabkan haram adalah mabuk. Maka dilihat apakah fruity ini sama dengan khomer karena dia memabukkan. Ternyata enggak. Maka beda hukumnya sama si khomer. Yang tadinya haram berarti dia menjadi mubah, ya. Atau mungkin bisa makruh, tapi mubah lah minimal, boleh halal gitu. Kita lihat misalnya ada minuman bintang bir bintang, whisky apa itu nggak ada di Al-Quran. Tapi lihat whisky, terus tadi apa lagi, whisky, khomer, dalam Al-Quran tulisannya khomer. Terus kemudian hukum khomernya haram. Karena apa? Karena mabok gitu kan. Nah, tinggal dilihat whisky ini sama gak sama khomer? Sama-sama memabukkan. Maka hukumnya juga sama, yaitu haram. Ya itu. Maka dilihat, misalnya ada ayat lagi tentang kias, misalnya kayak tadi rokok itu apakah haram gitu. Nah, dilihat ada gak hal-hal yang membuat rokok itu bisa menjadi haram? Ya, ternyata ada hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya tidak boleh seorang itu menyakiti orang lain dan juga menyakiti dirinya sendiri. Tidak boleh seseorang itu membahayakan dirinya dan juga orang lain. Itu kata Rasulullah. Maka ulama dunia itu kebanyakan sepakat rokok itu haram. Tapi di Indonesia itu Majelis Ulama Indonesia punya fatwa sendiri bahwasanya rokok itu makruh. Jadi ketika lagi bahsul masail itu ulama kumpul semua, persiapan bahsul masail tuh sebulan. Jadi ada kan sekarang Ustadz, kalau ini yang ngomong itu namanya Kiai Haji Zulfa Mustafa. Sekarang ada Ustadz YouTube, ya. Ini sama Ana juga ngerekam buat YouTube. Jadi Kiai Haji Zulfa Mustafa itu bilang ada orang-orang yang terkenal di YouTube tapi jarang buka kitab. Nah, itu maka dia itu celaka tuh. Jadi cuman dia tahu lewat YouTube aja dah. Fatwanya menurut YouTube, fatwanya menurut Mbah Google. Dikit-dikit fatwanya dia lihat Google-nya seperti apa. Nah, maka kata Kiai Zulfa Mustafa, apa tuh tadi tuh? Orang sekarang ada ustadz zaman sekarang kalau fatwa itu enak gampang. Apa ustadz hukumnya ini? Oh, haram. Apa hukumnya ini? Halal. Padahal ketika bahsul masail, ketika pembahasan masalah itu, pondok Lirboyo, pondok apa lagi tuh, pondok Tambak Beras, Tebu Ireng, itu ada pengumuman, oh bulan ini tanggal segini ada bahsul masail, siap-siap pondok pesantren. Dari sebulan, ketika sebulan itu mereka buka-buka kitab, cari-cari kitab. Akhirnya ketika bahsul masail itu 3 hari 2 malam biasanya. 3 hari 2 malam mereka cuma bahas satu masalah. Bayangin. Ya, persiapannya sebulan, bahsul masailnya 3 hari 2 malam, baru dapat suatu keputusan. Tapi ada sekarang ustadz zaman sekarang ada Ustadz Kiai Zulfa Mustafa yang bilang, bukan, ada ustadz zaman sekarang ditanya hukum-hukum sedikit dia langsung bisa ngecap. Nah, ilmunya dari mana tuh kira-kira? Sementara ketika bahsul masail aja
persiapannya sebulan, bahas rumah saya 3 hari 2 malam, ya, banyak. Tapi ada orang-orang zaman sekarang dia enteng berfatwa. Bahkan Imam Malik sendiri ketika berfatwa itu Imam Malik ditanya dengan beberapa soal, dengan 50 soal gitu. Cuman kebanyakan soalnya dia jawab dengan wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Karena Imam Malik nggak berani kalau misalnya mengucap sesuatu yang dia masih ragu. Itu Imam Malik. Tapi kalau kita mah yakin-yakin aja. Ya. Jadi ikhtilaf itu perbedaan pendapat daripada ulama-ulama, para sahabat, yang ya kita harus berlapang dada atas perbedaan tersebut. Tadinya itu mazhab di Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab fikih itu ada banyak. Setidaknya ada 12. Ya, ini buat pengetahuan kita aja. Ada namanya Imam Hasan Basri. Kemudian juga ada Imam Hasan Basri. Mungkin kalau masih ada nama sekarang mazhabnya mazhab Basyariyah mungkin ya. Kemudian ada lagi namanya Imam An-Nu'man bin Sabit. Siapa itu? Ada yang kenal nggak? Itu nama aslinya Imam Hanafi. Ya, jadi ada mazhab namanya mazhab Hanafi. Siapa itu mazhab Hanafi? Imamnya namanya An-Nu'man bin Sabit. Kemudian juga ada lagi Abu Amr bin Abdurrahman bin Amr. Itu ada kita kenal sebagai Imam Al-Auza'i, punya mazhab juga beliau. Kemudian ada Imam Sufyan bin Sa'id bin Mashruk, Imam Sufyan As-Sawri, beliau punya mazhab juga. Kemudian ada lagi Imam Laits. Imam Laits ini temennya Imam Malik ya, beliau dari Mesir. Kemudian ada yang keenam Imam Malik bin Anas, itu punya mazhab yang masih bertahan sampai sekarang, mazhab Maliki. Kemudian ada lagi yang ketujuh Imam Sufyan bin Uyainah, punya mazhab juga. Kemudian ada Imam Muhammad bin Idris, siapa? Imam Syafi'i ya. Kemudian yang kesembilan ada Imam Ahmad bin Ibnu Muhammad Ibnu Hambal, mazhab Hambali. Kemudian ada Imam Daud bin Ali ya, ada mazhab Daud ya. Kemudian ada Imam Ishaq bin Rahawai. Kemudian ada Ibrahim bin Khalid. Jadi tadinya mazhab ada banyak, ada 12. Cuman karena murid-muridnya pada nggak nerusin mazhabnya, akhirnya mazhabnya pada terkikis. Sisa sekarang cuman 4 mazhab doang ya. Jadi tadinya mazhab ada banyak, cuman muridnya lama-lama kekikis, lama-lama hilang, lama-lama nggak ada yang nerusin. Jadi contohnya begini, misalnya ketika Imam Syafi'i mendirikan suatu mazhab namanya mazhab Syafi'iyah. Kemudian habis itu muridnya ada 5 misalnya, ntar murid yang 5 lagi bikin murid lagi yang lain, satu orang murid lagi punya 10 murid, itu berkembang mazhabnya. Tapi mazhab sisanya dia punya murid misal 100, tapi nanti pertemuan selanjutnya dia makin kikis, makin lama makin habis, akhirnya sampai sekarang tidak ada yang meneruskan mazhabnya ya. Tapi pendapatnya kalau kita lihat di kitab, di banyak kitab itu pendapatnya masih ada. Salah satunya di Bidayatul Mujtahid ya, itu masih banyak tuh. Qala Imam Abu Dawud, qala Imam siapa lagi? Imam Sufyan Tsauri, Imam Ahmad. Nah, dulu itu Imam apa tuh? Siapa tuh? Dia mau cerita siapa? Nah, kemudian apa namanya? Para imam mazhab itu menyikapi perbedaan tuh kira-kira bagaimana? Apakah mereka bermusuhan? Enggak. Mereka ternyata itu dalam menyikapi suatu perbedaan ternyata dengan rahmat, dengan kasih sayang yang begitu luas. Ketika Imam Syafi'i datang ke daerahnya Imam Hanafi, jadi Imam Hanafi itu udah meninggal. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi ketika suatu hari itu di Baghdad Imam Hanafi meninggal. Tapi di Mekah, di Madinah itu Imam siapa? Imam Syafi'i. Di Mekah Imam Syafi'i lahir di Mekah. Harinya barengan. Nah, waktu itu ibunya Imam Syafi'i itu gemeter, nangis, dia bilang, "Ini pertanda buruk bagi kita. Ulama besar meninggal, anak kita lahir."
tanda buruk bagi kita, maksudnya ada bencana nih katanya, ada yang nggak beres sama anak kita. Tapi kata bapaknya Muhammad, bapaknya namanya siapa? Idris. Kata Imam Idris ini dulu menjelajah dunia, keliling, hijrah. Kata Idris, bukan kabar buruk tapi ini kabar bahagia. Meninggalnya Imam Hanafi, anak kita lahir. Artinya anak kita nanti insya Allah akan menggantikan Imam Hanafi. Ini benar. Imam Syafi'i jadi ulama besar, menjadi imam mazhab gitu ya. Akhirnya Imam Syafi'i ini main ke tempatnya Imam Hanafi. Yang Imam Hanafinya udah meninggal, udah dikubur gitu ya. Main ke tempat Imam Hanafi, murid-muridnya Imam Syafi'i dalam hatinya bilang begini, wah, mazhab kita di sini unggul nih. Ya, bayangin pendatang, tapi karena masih ada tokoh imamnya, akhirnya mazhab kita unggul, kata mereka gitu. Ketika subuh, mereka pikir gini, wah, yang biasa di sini nggak kunut, kita pakai kunut nih. Gitu. Tapi apa begitu Imam Syafi'i disuruh imam, justru Imam Syafi'i nggak kunut. Ya, Imam Syafi'i nggak kunut. Terus ditanya sama para sahabatnya, wahai Syafi'i, engkau berubah pikiran tentang mazhabmu? Oh tidak. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Karena sekarang kita ada di mazhabnya Imam Hanafi, kita baur sama mazhab Imam Hanafi. Jadi jangan kita kan mazhabnya Imam Syafi'i, kita mazhabnya Imam Syafi'i, tapi kita main ke Maroko. Maroko itu mazhabnya Imam Malik. Kalau salat Allahu Akbar, tangannya begini. Jangan nanti kita kalau di sono kita main ke Maroko, kita salat Allahu Akbar. Wah, itu nanti dilihatin sama orang, bikin fitnah kalau begitu. Sama kita misalnya punya zikir kalau zikir thariqah itu biasanya keras-keras, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi jangan sampai ketika habis sholat yang lain baru astagfirullahaladzim, kita teriak-teriak la ilaha illallah, itu bikin fitnah. Makanya orang-orang thariqah itu biasanya sama mursyidnya, sama guru-guru mereka disuruh minggir. Kalau lagi di masjid umum yang nggak paham tentang thariqah, yang kalau kamu baca zikir itu nanti orang pada fitnah, maka udah mojok aja sendiri. Ya, jangan paling depan, mojok paling belakang. Itu menjaga agar tidak terjadi fitnah. Kan orang kita saking awamnya begitu. Misalnya ada perbedaan, kalau misalnya di mazhab Maliki, Al-Fatihah itu cuma ada 6 ayat. Karena bismillah itu bukan termasuk ayat. Bahkan dalam sholat pun bismillahnya nggak dibaca. Jadi kalau di mazhab Maliki bacanya habis Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, bismillahnya nggak dibaca. Termasuk yang mazhab Maliki itu Imam Sudais. Imam Sudais itu imam nomor 1 Mekah dan juga Madinah. Tapi begitu Imam Sudais main ke Indonesia yang rata-rata mazhabnya Syafi'i, maka ketika dia menjadi imam di Masjid Istiqlal, dia baca bismillah. Karena apa? Imam Sudais paham ilmu. Ya, jadi kita begitu. Justru dengan paham ilmu, adanya perbedaan itu bukan permusuhan bagi kita, justru akan menyatukan. Ya. Ada yang dakwanya keras, ada dakwanya lembut. Itu juga yang dialami dengan para sahabat. Jangan bilang, oh dakwah keras cuma ada di Ustadz abal-abal doang, habaib abal-abal zaman ini. Oh enggak, dulu di zaman Rasul pun begitu. Sayyidina Umar ibn Khattab itu kalau rapihin barisan itu dia bawa pedang. Iya gak? Pernah dengar ceritanya? Jadi Umar bin Khattab itu kalau barisan kurang rapat sama dia begini, sini geser pakai pedang. Kalau kita cuma pakai sejadah, ya kan? Jadi ada dulu dakwah keras, ada yang lembut, ada Sayyidina Abu Bakar, ayo rapetin safnya. Bahkan sampai Rasulullah SAW pun kadang-kadang dakwah itu dengan lembut, kadang juga dengan keras. Bagaimana dengan lembut? Ya Rasulullah sering dakwah dengan lembut. Tapi bagaimana dengan dakwah keras? Banyak juga. Bahkan Rasulullah bilang, orang yang nggak sholat di masjid bakar rumahnya. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar nggak? Jadi Rasulullah pernah bilang gitu, orang yang nggak sholat di masjid bakar rumahnya. Bahkan Rasulullah SAW, coba anda cari, ada satu hadis di sini. Hadis di Arba'in Nawawi juga tentang bid'ah. Sini halaman 50.
Jadi Rasulullah di sini dibilang kalau khutbah itu Rasulullah matanya merah. Matanya merah kayak orang yang pemberi peringatan perang. Kan orang pemberi peringatan perang kita tahu. Matanya merah, urat-uratnya keluar. Di sini dibilang ini. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat, kata Rasulullah SAW, itu dolalah, sesat. Siapa yang mendapati itu? Mana nih? Oh gini dari awal. Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah sholat subuh. Nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh. Apa yang kau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Oh bukan, satu lagi hadisnya berarti. Oh ini dia. Jadi Rasulullah SAW iza khotbah, dikatakan kalau Rasulullah lagi khotob, ihmarat ainahu, matanya merah, kata Jabir bin Abdullah. Kalau Rasulullah khutbah matanya merah. Wa ala sautuhu, suaranya ngangkat tinggi. Kemudian apalagi? Sautuhu wastadda ghadabuhu. Dan juga marahnya kuat, seakan-akan membawa peringatan bagi pasukan perang. Jadi Rasulullah gitu. Kalau lagi khutbah katanya matanya merah, terus apalagi suaranya ngangkat, marahnya kuat, seakan-akan pemberi peringatan perang. Peringatan perang kalau beri gitu. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, matanya merah gitu. Habib Bahar nggak ada apa-apanya gitu. Habib Bahar itu marah, cuman matanya nggak sampai merah gitu. Bahkan di sini kata Rasulullah matanya sampai merah kalau lagi khutbah, saking kerasnya. Tapi apakah Rasulullah orang keras? Enggak, Rasulullah lembut, cuman tegas. Itu yang jadi perbedaan itu banyak ya. Selain perbedaan secara fikih, secara macam-macam, penyampaian dakwah pun beda. Bahkan ada beberapa hal yang tidak boleh kita lihat dari satu pandangan. Misalnya ada mazhab mahabbah namanya, mazhab cinta, punyanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenal Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali besar dari golongan wanita. Nggak boleh kita pahamkan dengan fikih, karena syair-syairnya itu luar biasa serem. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah begini, ya Allah, saya nggak butuh karunia kamu di dunia, gitu katanya. Ya Allah, saya nggak butuh karunia kamu di dunia, kasih aja kepada musuh-musuhmu ya Allah. Bayangin, siapa yang nggak mau karunia Allah? Cuman Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dia bilang, ya Allah, saya nggak butuh karuniamu di dunia, kasih aja musuh-musuhmu. Saya juga nggak butuh karuniamu di akhirat, kasih aja kekasihmu, katanya gitu. Kita bisa gak kayak gitu? Nggak bisa, karena Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah udah tergila-gila cintanya kepada Allah. Dia bilang gitu, ya Allah, saya nggak butuh karuniamu di dunia, kasih aja kepada musuh-musuhmu. Saya nggak butuh karuniamu di akhirat, kasih kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena surgamu, kunci pintu surga ya Allah, kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau aku ibadah karena takut masuk neraka, selupin saya ke neraka ya Allah. Tapi aku ini ibadah karena aku cinta kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu dariku, katanya gitu. Oh, kalau kita beda, kalau kita masih makomnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita masih minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah keras, dia bilang, saya nggak butuh surga, nggak butuh neraka. Ini nggak boleh pakai hukum fikih. Kalau pakai hukum fikih, dia murtad, paham nggak? Orang yang nggak butuh surga, dibilang nggak butuh ke surga, murtad, karena itu kenikmatan dari Allah. Kok nggak butuh surga? Tapi jangan dipandang dari segi fikih. Karena apa? Kondisinya lagi mahabbah, lagi gila sama Allah. Bahkan ada namanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kenal? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi yang punya puisi-puisi pujangga luar biasa, seorang sufistik. Beliau bilang gini, sesungguhnya pada saat ini Allah sedang rugi dan saya untung, katanya. Bayangin, Allah rugi, Tuhan rugi, saya untung, katanya. Ini ulama-ulama mengecam, mana ada Tuhan rugi, kamu untung, gitu. Oh, kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi benar, karena mulai saat sekarang ini saya sedang menjadi kekasihnya Allah, katanya. Allah itu rugi dapat saya ini apa emang? Sehingga Allah dapat saya bisa untung. Enggak, Allah rugi dapat saya.
tapi saya ini untung dapat Allah, paham nggak gitu. Jadi ternyata maksudnya seperti itu ya. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufistik juga, sufistik besar, wali bin auliya, bilang Tuhan kalian itu ada di kantongku katanya. Tuhan kalian ada di kantongku. Maksudnya apa ya nanti? Maksudnya panjang gitu. Ternyata di kantongnya Syekh Abdul Qadir ada koin uang. Nah, uang tersebut dibilang orang zaman sekarang itu menuhankan uang. Apa-apa butuh uang tapi tanpa ridho Tuhan. Mau mobil, apa yang kita pikir? Apakah kita sholat istikharah minta pada Allah? Apa yang pertama dalam otak kita? Uangnya ada berapa nih buat beli mobil gitu. Mau pergi haji pun sekarang harus persiapan yang pertama itu adalah uang dulu. Harusnya secara hati dulu itu mintanya pada Allah dulu, ya Allah pengen pergi haji gitu. Tapi ini mah dilihat pergi haji kumpulin uang baru habis itu pergi haji langsung tanpa ada rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi begitu kata Syekh Abdul Qadir, Tuhan kalian itu ada di kantongku. Maksudnya uang gitu ternyata. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa dipandang dalam satu sisi, tapi banyak sisi. Jadi ikhtilaf itu udah sangat wajar bagi kita. Insya Allah pembahasan tentang ikhtilaf kita selesai. Nanti besok kalau pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bid'ah insya Allah. Jadi kan antum masih belum banyak tahu tentang bid'ah kan. Nanti kita bahas biar nanti di luar kita paham betul tentang bid'ah, sehingga kalau ada orang-orang yang mengatakan amaliyah kita bid'ah, kita bisa bantah. Bahkan ada namanya mu'alim Kiai Haji Nawi, punya murid kayak Ubaidillah Hamdan. Itu kayak Ubaidillah Hamdan paling gedek sama orang Wahabi katanya. Jadi kayak Ubaidillah Hamdan bilang gitu, ini paling gedek sama orang Wahabi gitu. Apa-apa bilang bid'ah, kafir. Rasionalitasnya nggak ada. Ketika kita ngadain maulid mengagungkan Rasulullah itu nggak boleh sama mereka. Tapi mereka itu orang-orang Wahabi punya acara untuk apa? Memuliakan gurunya. Jadi gurunya Imam Ibnu Bas, kemudian Imam Ibnu Taimiyah itu dibuat qasidah sama mereka, dinyanyiin, disenandungin buat pujian-pujian kepada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Bas. Tapi kita tidak boleh menandungkan pujian kita kepada Rasulullah SAW. Maka bisa dibilang pikiran mereka itu konslet. Nah, ini yang bilang Habib Jindan bilang gitu, pikiran mereka itu cacat katanya. Nah, ya makan aja fiatina. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafuri lil abdi zil ghururi wal fatihil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala ma yaji imama wa li anbiya hitama wa ala lalil kirami wa sabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa innana ashrafna wa ala laza ashrafna فاكتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الشهب
walhamdulillahi fil badi wat tanahi, walhamdulillahi fil badi wat tanahi.